Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبرى في قول لا منه ولا نعم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل وسلم الحمد لله الذي جعل تعليما مباركا في طول حياتنا وجعله سببا لحسن الخاتمة في آخر عمرنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد أفضل الخلق جملة وتفضيلا وعلى آله وصحبه أم الفضلاء والكرماء أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Ja'far, Kiai Haji Zulfa Mustafa Muqarrabin Yusuf, Kiai Haji Ahmad Habibi Abdul Rashid Ramli. Semoga beliau-beliau semua panjang umur, sehat afiat, manfaat ilmunya buat kita semua. Amin. Juga pengurus Majelis Ta'lim Ukhuwah Islamiyah Bapak Haji Basroi dan Ustaz Haji Muhammad Tahir, pengurus Masjid Baitul Abidin Thahirah wa Yakun, dan seluruh para hadirin jamaah yang hadir tanpa terkecuali, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan pamit ujian kita. Sebelumnya baca Fatihah lagi, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan manfaat, barakah untuk keselamatan hidup kita dunia dan akhirat. Al-Fatihah bil qabul ila hadrat Rasul ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala man nawa salafun salih wa ila hadrat Nabi Mustafa sayyidina habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitil kiram, nakhusu khasatan li hadrati muallif hadzal kitab السيد الشيخ زين الدين بن علي الملباري الفناني وسيد الشيخ نواوي بن عمر الجاوي وجميع مشايخنا وأستاذنا ومعلمينا في الدين الأحياء وميتهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى أرواح والدينا وآبائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى حضرة النبي الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Semoga Allah ampuni dosa kita dan dosa kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadna bi asrari fid dharain amin. Halaman 19. Watlub li'ilmi wa thumma laqinhu al-wara azim kalam rabbi wa turtu asama. Watlub li'ilmin, tuntutlah ilmu. Thumma, kemudian lakinhul wara, ajarkanlah ilmu itu kepada semua orang. Azim, dan agungkanlah kalam Rabbi, firman-firman Allah. Watuhur, dan sucikanlah tuksoma, maka engkau akan dijaga oleh Allah. Zakaran nazim, penazam daripada kitab Qami Tughyan ini, Syekh Zainuddin bin Ali al-Malibari al-Fannani, menyebutkan fi hadzal bait, dalam bait ini arba'a syu'abin, ada 4 cabang daripada iman. Watlub li'ilmin, nuntut ilmu. Thumma lakinhul wara, nyebarin ilmu. Azim kalam Rabbi, memuliakan firman Allah yaitu Al-Quran. Wadhur, dan mensucikannya. Ada 4 cabang iman dalam syair yang tadi kita baca. Kita akan bahas satu persatu. Wa syu'batus sabi'ata, dan adapun cabang iman yang ke-17. Sabi'ata asyarah, 17. Talabul ilmi adalah menuntut. Jadi menuntut ilmu itu merupakan refleksi daripada iman yang ada di dalam jiwa kita. Ingat ya, cabang iman itu bukan berarti iman itu sendiri. Udah kita bahas ya. Kalau iman itu adalah tasdiqum bil qalbi, ketika seseorang sudah membenarkan dalam hati, meyakini segala sesuatu yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad dalam bentuk syariat, itu orang sudah disebut apa? Iman. Sudah disebut beriman. Tetapi iman yang ada dalam jiwa ini butuh pembuktian. Pembuktian itu disebutnya syu'bil iman, cabang-cabang iman. Termasuk diantaranya adalah talabul, menuntut ilmu. Itu termasuk cabang iman. Jadi orang yang ngaji, rajin ngaji, hadir majelis, mau nuntut ilmu agama, itu sedang menunjukkan imannya sedang berkualitas, imannya sedang berfungsi. Ada di dalam dirinya iman yang sedang berefleksi, membuktikan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu merupakan pembuktian dari iman. Iman itu sendiri mah adanya dalam hati, keyakinan kita kepada Allah dan syariat, itu namanya iman. Tapi pembuktiannya dengan berbagai macam perbuatan, dan termasuk diantaranya yang kita bahas dalam kitab Qami Tughyan ini, ada berapa? 77 cabang iman. An Abdullah bin Mas'ud, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, atau yang biasa dikenal dengan Ibnu Mas'ud, seorang sahabat Nabi, masih kecil, masih remaja, tapi yang membunuh Abu Jahal dia. Yang membunuh siapa? Abu Jahal itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Pada saat perang Badar, pada saat Abu Jahal akan dibunuh sama Abdullah bin Mas'ud, di atas perutnya Abdullah bin Mas'ud berdiri di atas perutnya Abu Jahal tuh.
Kata Abu Jahal, lu dulu di Mekah jadi budak orang miskin, sekarang berani naikin perut gua ya. Saya berani karena kamu adalah musuhnya Allah, musuhnya Rasulullah. Bentar. Kalau kamu mau bunuh saya oke, tapi saya mau kasih pesan satu buat Rasulullah. Tolong sampaikan sama Muhammad. Apa kata Abu Jahal? Ana aduhu fid dunya wal akhirah. Sampaikan kepada Muhammad, aku ini musuhnya dia dunia dan akhirat. Sampai nih kabar Rasulullah, ya Rasulullah, alhamdulillah aku sudah berhasil membunuh Abu Jahal. Barakallahu fiik. Terus ada pesan dari Abu Jahal, ya Rasulullah. Tapi riwayatin bukan Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, kalau Abu Jahal itu saudara jauh, tapi kalau Abu Lahab paman kandung. Apa pesannya? Kata dia itu musuh kamu dunia dan akhirat. Ya Allah. Rasulullah senyum Pak, digituin Pak. Sambil beliau berkata, Fir'auni asyadda min Fir'auna Musa. Ternyata Fir'aun saya lebih dahsyat daripada Fir'aunnya Musa. Kalau Fir'aunnya Musa pada saat tenggelam dia sadar Pak. Pada saat ditenggelamkan di tengah-tengah Lautan Merah, dia sadar. Fir'aunnya Nabi Musa itu, Ramses itu, pada saat ditenggelamkan oleh Allah dia teriak, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, tapi karena rohnya udah dikerongkongan gak diterima imannya. Enak aja udah sakaratul maut baru iman. Makanya semua dosa taubat kita bakal diterima qabla al-gharghir, sebelum roh itu ada di sini. Karena kalau roh udah di sini, Allah udah perlihatkan nih orang kembalinya kemana. Semua makhluk hidup yang akan dimatikan oleh Allah tidak akan mati sebelum diperlihatkan dia akan kembali kemana. Roh sudah di kerongkongan, dia tahu tuh surga apa neraka tempat kembalinya. Pada saat dia tahu tempatnya ke neraka, dia sadar, gak diterima lagi. Makanya sebelum roh di kerongkongan, kita taubat apapun dosa kita diterima oleh Allah Pak. Sebesar apapun dosa kita diampunin oleh Allah. Tapi kalau udah sampai sini, agak. Kemarin mana aja kata malaikat Israel. Enak aja nanti kemarin leha-leha, bahkan menghina, bahkan masya Allah mengecilkan agama, maksiat. Giliran udah tahu tempatnya, baliknya amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Gak diterima. Tapi masih mending kata Rasulullah, Fir'aunnya Musa masih mending, masih sadar. Ini Abu Lahab atau Abu Jahal udah mau mati, udah diperlihatkan tempatnya masih ngomong, Muhammad itu musuh saya dunia akhirat. Waduh, masya Allah. A'udzubillahi min. Makanya disebutnya Abu Jahal, bapaknya orang bego. Padahal pinter dia Pak. Nama aslinya Amr bin Hisham, Umar bin Hisham. Ya, nama aslinya siapa? Umar bin Hisham. Dulu Nabi pernah berdoa kepada Allah, Allahumma a'izzal Islam bi Umrain. Ya Allah, muliakan agama Islam ini dengan kau masukkan dua orang Umar. Yang dimaksudkan oleh Nabi itu Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham tadi itu. Karena dua orang Umar ini dua-duanya jawara kota Mekah. Dua-duanya orang yang sangat berpengaruh di kota Mekah. Nabi pengen dua-duanya masuk Islam biar Islam kuat. Tapi Nabi sebetulnya condongnya kepada Amr bin Hisham karena masih saudara. Ya deket lah. Tapi Allah punya pilihan lain. Yang dapat hidayah siapa? Umar bin Khattab. Ya inilah hidayah. Makanya Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad gak bisa kasih hidayah ala man ahbabta, kepada orang yang kau cintai sekalipun Muhammad gak bisa. Hidayah itu bukan milik kamu. Kamu diperintahkan, kamu diutus oleh Allah hanya untuk memberikan peringatan, mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira, memberikan kabar gembira, memberikan nadhira, peringatan. Adapun orang yang sudah dikasih informasi berubah atau tidaknya bukan lagi urusan Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad gak pernah pusing dakwah Pak, gak pernah pusing. Orang itu terima apa kagak, Nabi gak pernah pusing. Karena urusan hidayah milik. Cuma sedih aja kalau ada saudaranya kok gak masuk
Islam. Makanya Allah katakan innaka la tahdi man ahbabta, engkau enggak bisa kasih hidayah ala man ahbabta, kepada orang yang kau cintai sekalipun, walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi hidayah itu Allah kasih ala man yasha, kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Makanya syukur kita, Pak. Ponakan Nabi enggak, cucu Nabi juga bukan, kenal wajah Rasulullah belum pernah, mimpi sampai kita baca sholawat berbusa-busa belum juga ketemu, tapi hidayah udah sampai kepada kita. Alhamdulillah. Berarti kita dikehendaki oleh Allah. Betul. Orang terdekat Nabi, Abu Lahab, Abu Jahal, matinya dalam keadaan Masya Allah. Tapi kita alhamdulillah subuh mau bangun, ini kan hidayah luar biasa. Habis sholat subuh masih ngantuk, libur-libur begini malah ngaji. Ya daripada kemana-mana rapid, kawan suruh isolasi, udah ngaji aja dah. Ya Allah. Tapi bukan itu tujuan kita. Memang kita pengen dapat ridha. Ini hidayah, nikmat yang paling besar. Nah, Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Man ta'allama baban minal ilmi, siapa orang yang mau menuntut atau belajar satu bab dari ilmu, yantafi'u bih, lalu ia memanfaatkan ilmu tersebut fi akhiratihi, untuk kehidupan akhiratnya, wa dunyahu, dan untuk kebaikan hidup dunianya. Jadi niat ngajinya karena pengen hidup bahagia dunia, bukan karena lagi musim pilkada, bukan karena lagi musim pilpres, bukan karena lagi musim kampanye, bukan karena pengen ngundang kondangan, partai, ya, bukan karena macam-macam urusan dunia, tetapi dia ngaji yang tafa'u bih, pengen manfaat, pengen selamat untuk dunia dan akhiratnya. Apa kata Nabi? Karena maka nuntut ilmu yang cuma satu bab tadi yang diniatkan untuk mendapatkan kemanfaatan dunia dan akhirat, khairan lahu, itu lebih baik baginya, min umrid dunya, daripada dia dikasih umur oleh Allah di dunia, sab'ata alafi sanah, 7.000 tahun. Siyamina hariha, yang selama 7.000 tahun dia puasa di siang harinya, wa qiyamil layaliha, dan selama 7.000 tahun dia qiyamul lail di malam harinya. Ada kira-kira ada orang umur 7.000 tahun siangnya puasa, malamnya qiyamul lail? Ada kita punya wali, punya guru Abu Yadimyati dari umur 17 tahun sampai beliau wafat siang puasa, malam qiyamul lail. Kecuali hari-hari yang diharamkan puasa, Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik, tapi selebihnya beliau puasa terus. Tapi umurnya nggak sampai 7.000 tahun. Ada seorang wali luar biasa loh di Pandeglang Cadasari, Abu Yadim. Ini ada umat Nabi diberikan umur 7.000 tahun, siangnya puasa, malamnya qiyamul lail, yang semuanya makbulan, diterima, ghairu mardudin, tidak ditolak. Kita puasa qiyamul lail juga belum tentu diterima, Pak. Puasa kita kadang-kadang masih ngeliatin awan. Qiyamul lail kita juga kadang, Masya Allah, ibadah kita masih banyak syarat dan rukunnya yang belum terpenuhi. Kalau bukan karena rahmat Allah, wallahu a'lam, ibadah kita diterima atau tidak. Tapi ini ada satu amalan yang pahalanya lebih baik dari 7.000 tahun. Yang 7.000 tahun itu siangnya kita puasa, malamnya qiyamul lail, dan dipastikan diterima. Apa amalan itu, Pak? Ngaji satu bab dengan niat untuk manfaat dunia akhirat. Subhanallah. Kita udah berapa bab ngaji ini? Kitab aja berkali-kali hatam. Fayatul Azkiyah, betul. Apalagi tuh Sulamut Tijan Darori. Sekarang Komitubiyah. Udah sampai ke 17. Berarti kan udah 17 bab tuh. Betul. Belum lagi tafsir udah sampai 16, juz 16.
Betul. Fathul Mu'in udah berapa jilid kita, masya Allah, udah berbab-bab. Kalau memang niatnya datang ke sini karena Allah pengen dapat manfaat selamat dunia akhirat, maka Bapak setiap minggu mendapatkan pahala 7.000 tahun puasa sunnah siang hari, malamnya qiyamul lail, dan semua diterima. Ini bukan kata saya, kata Nabi. Tapi belum paham Pak, yang wajib tuh ngaji, paham bukan urusan kita. Wajibnya itu ngajinya. Urusan paham itu Allah, anugerah dari Allah. Kalau wajib harus paham, berarti nggak boleh ada yang bubar sebelum paham semua. Karena wajib kalimatnya. Betul nggak? Nabi juga begitu Pak. Urusan Nabi cuma dakwah, bukan urusan mengislamkan semua orang. Kalau harus mengislamkan semua orang, Abu Lahab mati dalam keadaan kafir, Nabi dosa dong. Kan'an anaknya Nabi Nuh mati dalam keadaan kafir, Nabi Nuh dosa dong? Enggak, wajibnya kita cuma ngasih tahu. Wajibnya Nabi cuma berdakwah. Wajibnya kita cuma ngaji. Betul. Urusan paham atau tidak pahamnya bukan urusan kita. Tapi kita minta sama Allah, Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wila. Ya Allah, berikanlah kami kepahaman dalam agama. Tapi setelah itu Allah mau kabulkan langsung atau tidak, wallahu a'lam. Yang penting nih, saya hadir majelis, mau belajar wudu, mau belajar tentang mengenal Allah, mau belajar tentang tafsir Al-Quran, mau belajar tentang fikih, mau belajar tentang hadis. Niat saya biar hidup saya selamat dunia akhirat, manfaat dunia dan akhirat. Datang ke sini, satu bab ngaji, 7.000 tahun Bapak udah dapat pahala sunnah puasa dan malamnya qiyamul lail. Di mana nyarinya, di mana? Subhanallah. Lailatul Qadar aja cuma berapa? 1000 bulan. Lailatul Qadar cuma 1000 bulan, khairum min alfi syahr. Ini ngaji 7.000 tahun. Subhanallah. Betul Pak. Ini biar kita tambah semangat nih. Ustaz Hamid bisa aja, bukan bisa aja orang saya cuma bacain hadis. Betul ya? Makanya Abu Yadimiyati ngomong toreko aing mah ngaji. Kata Abu Yadimiyati itu, toreko aing mah ngaji. Saya punya toreko banyak, kata Abu, ya ada toreko Saziliyah, toreko Naksabandiyah, toreko Qadiriyah, tapi toreko aing mah ngaji. Sehari bisa 5 kali ngaji itu di kobongnya. Yang ngaji juga kiai-kiai besar. Karena beliau tahu bagaimana pahala orang menuntut ilmu luar, tapi ilmu yang dituntutnya, yang dicarinya diniatkan manfaat dunia dan bukan karena yang lainnya. Nah, niatnya itu aja tuh, ya Allah, saya niat pengen ngaji, pengen selamat. Mudah-mudahan ada yang nyantol dari berbagai macam ilmu yang diajarin. Nah, niatnya dijaga, ikhlasnya dijaga, maka kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Ada kiai? Belum. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nah, ini dua-duanya sahabat Nabi yang istimewa. Ada Mu'adz bin Jabal, ada Abdullah bin Mas'ud. Ini orang-orang hebat ahli Al-Quran. Orang kalau punya sanad Quran biasanya sampai itu Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal. Terutama ada Zaid bin Thabit. Dulu pada saat Sayyidina Umar bin Al-Khattab, saat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, lalu Umar bin Khattab lihat malam Ramadan kok sahabat pada kata ke masjid. Padahal Nabi nyuruh apa? Qiyamul laili fi Ramadan, untuk qiyamul lail di bulan Ramadan. Maka Umar bin Khattab nyuruh Abu Bakar Siddiq, Khalifah Khalifah Abu Bakar Siddiq mendapatkan salah satu masukan, bagaimana kalau kita bikin tarawih berjamaah? Gitu kata Sayyidina Umar bin, kita bikin tarawih berjamaah. Kata Abu Bakar Siddiq, enggak, saya enggak berani, dulu Nabi enggak ngelakuin itu. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Ini hadisnya sahih. Wallah, demi Allah, ni'matul bid'ah hadhi. Demi Allah, wahai Abu Bakar, sebaik-baiknya bid'ah ini. Tuh, kalau ada yang bilang enggak ada bid'ah hasanah, yang pertama ngomong sebaik-baiknya bid'ah siapa tuh? Umar bin Khattab ngomong tuh sebaik-baiknya bid'ah ini, sebaik-baiknya perbuatan yang enggak dilalui Nabi ini nih. Daripada pada molor di rumah, mendingan kita tarawih jamaah. Jadi kalau ada yang bilang tarawih berjamaah itu dilakukan Nabi, enggak, Nabi enggak pernah tarawih berjamaah 30 hari, enggak.
Itu baru dilakukan di zaman Abu Bakar Siddiq atas sarannya Sayyidina siapa? Umar bin Khattab. Lalu Abu Bakar bingung berapa rakaat, Mar? Kita kan nggak tahu tarawihnya Nabi berapa rakaat. Yang kita tahu Nabi kalau qiyamul lail nggak kelar-kelar, kakinya sampai bengkak. Kalau kita bengkaknya kan kepentok. Ini berapa rakaat nih? Akhirnya ijtihad tuh. Ijtihad apa? Bikin kesimpulan. Tentunya para sahabat minta petunjuk kepada Allah. Ya udah 20 rakaat dah, 20 rakaat. Kalau mau nerusin ntar di rumah. Ini 20 rakaat itu adalah ijtihadnya Sayyidina Umar bin Khattab. Masya Allah. Terus siapa yang mau ngimamin? Nah, kata Sayyidina Umar bin Khattab, Mu'ad bin Jabal dah. Dia paling bagus bacaannya. Subhanallah. Jadi itu ijtihad tuh para sahabat. Jadi 20 rakaat jangan dibilang bid'ah mulu, ya Allah. Betul nggak kira-kira? Umar bin Khattab itu paling banyak mengambil ijtihad yang baru dilakukan. Tadi kan kita udah belajar tuh sama kiai kita, sama guru kita. Sunnah itu modelnya Bang, ada qauliyah, ada fi'liyah, ada taqririyah. Qauliyah adalah ucapan Nabi, sunnah. Nabi kalau mengatakan langsung khitabnya, hukumnya langsung jelas, itu namanya sunnah yang berdasarkan apa? Ucapan perintah Nabi. Betul nggak? Ada lagi sunnah yang Nabi nggak perintahin, nggak ucapin, tapi Nabi ngerjain. Biasanya redaksi hadisnya ro'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah, sahabat melihat Rasulullah melakukan ini, padahal Nabi nggak nyuruh. Itu namanya sunnah yang berdasarkan fi'liyah. Berdasarkan perbuatan Nabi lalu ditangkap oleh para sahabat, dilihat oleh para sahabat dan sahabat ngikutin. Modelnya langsung Rasulullah, tapi Nabi nggak nyuruh. Itu namanya apa, Pak? Fi'liyah. Ada yang Nabi kagak nyuruh, ada yang Nabi kagak ngerjain, tapi Nabi setuju, namanya takririyah. Takrir apa? Takririyah. Kayak Nabi nggak pernah sholat syukur wudu, nggak pernah sholat 2 rakaat setelah wudu, tapi Nabi ngedenger yang namanya sendalnya sahabat Bilal bin Rabah sudah hampir mendahului Nabi masuk surga. Ini hebat amat ente Bilal. Sendal ente gesekannya udah hampir masuk surga. Coba apa yang ente lakuin nih? Apa yang ente kerjain Bilal? Sehingga Rasulullah SAW takjub melihat sendalnya Bilal bin Rabah udah mau masuk surga. Kata Bilal bin Rabah, aku melakukan sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu. Nabi nggak nyuruh, tapi Nabi ngebolehin. Itu namanya takrir. Paham kira-kira? Jadi nggak semua yang nggak dilakukan Nabi kemudian apa? Beda. Enggak. Enak aja bid'ah mulu. Ngopinya kurang kental, dikit bid'ah. Nah, ini Mu'ad bin Jabal juga meriwayatkan hadis. Kata Mu'ad bin Jabal, Rasul pernah bersabda, ta'allamul ilma, belajarlah ilmu, fa inna ta'allumahu lillahi hasanatun. Karena sesungguhnya belajar ilmu karena Allah itu hasanatun, adalah sebuah kebaikan. Ngaji itu kebaikan. Wa dirasatahu tasbihun, dan dirasah, ngederes. Bahasa anak santrinya apa? Ngederes itu ngulang pelajaran. Ini udah ngaji nih sekarang nih, nanti bapak sambil ngopi di rumah buka lagi kitabnya, itu namanya ngederes, ngulangin pelajaran. Apalagi sambil diapalin, masya Allah tuh. Tadi guru kita belajar tafsir Jalalain, kita belajar tafsir Jalalain surat Maryam, kemudian di rumah kita buka lagi Qur'annya, kita baca lagi, itu namanya apa? Nah, ngederes pengajian di rumah atau mengulang pelajaran tasbihun, itu merupakan tasbih. Walaupun bapak nggak ngucap subhanallah, tapi nilainya sama kayak tasbih. Nilainya sama kayak tasbih. Ngulang-ngulang pelajaran di rumah tuh sama kayak kita subhanallah. Wal bahtha anhu jihadun, dan membahas ilmu merupakan jihad. Jihad itu banyak modelnya, Pak. Bukan cuma angkat senjata doang. Ngaji juga. Lagi ngaji niatnya baik, pengen manfaat dunia akhirat, mati syahid. Tapi syahidnya syahid akhirat. Bukan syahid dunia akhirat, berarti tetap wajib harus dimandiin, dikafanin, disolatin. Karena kalau syahidnya syahid akhirat, itu harus
protokol kewajiban sebagai muslim kepada muslim pada saat yang meninggal dunia harus terapkan. Tapi kalau syahid dunia akhirat seperti berjuang di jalan Allah meninggal dunia betul-betul jihad, maka dia nggak usah pakai dikafanin lagi, nggak usah pakai dimandiin lagi, nggak usah pakai sholatin, langsung dikuburin karena pasti surga. Nah kita ngaji begini kalau niatnya baik, niatnya betul-betul lillahi ta'ala, pengen selamat dunia akhirat, ngebahasnya jihad, mendengarkannya juga jihad. Tinggal dunia syahid. Pengen Pak? Al-Fatihah yuk bareng-bareng yuk. Enggak ada yang pulang ntar. Ya, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan apa? Sedang pengen Kayak saya ingat dulu bapak saya almarhum setiap kelar ukhuwah azamkan niat kita, cita-citakan kita untuk ngaji lagi di minggu depan. Seandainya umur nggak sampai, maka kita akan termasuk orang yang dimasukkan ke dalam golongan orang yang ahli ngaji, ahli ta'lim, dan kita berharap kita dalam keadaan syahid. Apalagi ngaji mati, masya Allah, benar-benar dah. Betul. Tapi niat tetap ya harus diperhatikan. Wa talabahu ibadatun, dan adapun mencari ilmunya merupakan ibadah yang diantara ibadah yang afdal. Wa ta'limuhu shadaqatun, dan mengajarkan ilmu adalah shadaqah. Ngajarin ilmu shadaqah. Shadaqah yang paling afdal itu diantaranya adalah shadaqah ilmu. Shadaqah duit dimakan habis. Betul. Shadaqah baju bisa lapuk. Tapi orang shadaqah ilmu, dia nggak bisa wudu, diajarkan wudu dengan niat lillahi ta'ala, itu sampai mati wudunya manfaat, bahkan bisa menyelamatkan sampai ke akhirat. Betul kan? Nah, intinya niat Pak, intinya niat. Jangan dikit-dikit wani biro ya, ajarin saya dong wani biro sampai bisa berapa, satu paket bisa, nggak apa-apa. Ya Allah, berarti niatnya bukan lillahi ta'ala. Meskipun nanti ada tuh ilmu-ilmu yang boleh kita minta imbalan. Yang tidak boleh sama sekali untuk minta imbalan adalah ilmu yang berkaitan dengan ilmu fardu ain, tauhid, fikih, tasawuf, yang semua orang muslim wajib menuntutnya, maka nggak boleh ngajarinnya minta imbalan. Saya minta ajarin dong cara wudhu yang benar gimana, wajib harus diajarkan tanpa harus meminta imbalan. Saya tolong ajarin dong bagaimana cara mengenal Allah, sifat wajib, mustahil, jaiz, salbiyah, nafsiyah, ma'ani dan ma'nawiyahnya, wajib diajarin tanpa harus minta imbalan. Belajarnya wajib, ngajarnya. Tapi ada satu ilmu atau ilmu yang lain selain ilmu fardhu ain yang boleh itu minta imbalan. Di antaranya ada satu riwayat atau keterangan ulama, orang ngajarin Quran itu boleh minta imbalan. Orang belajar qiraah supaya suaranya bagus sama Ustaz Thohir, boleh minta imbalan tuh Ustaz Thohir tuh. Karena itu bukan termasuk fardu ain. Tapi kalau dia belajar baca Qur'annya biar sholatnya sah, maka fardu ain tuh jadinya. Maka nggak boleh minta imbalan. Paham nggak kira-kira nih? Saya mau belajar buat apa? Supaya MTQ saya menang. Boleh. Oh, ini piro? Boleh begitu. Karena dia niatnya supaya MTQ-nya menang. Supaya nanti bulan Maulid saya dipanggil acara baca Qur'annya, boleh minta imbalan. Tapi kalau tolong ngajarin saya supaya saya baca Quran biar sah sholat saya, maka wajib fardu ain tuh belajar Qurannya. Perkara-perkara yang berkaitan dengan hal yang fardu maka menjadi ilmu itu menjadi fardu ain kalau dia mengajarkan sesuatu yang fardu ain. Ilmu itu hukumnya sunnah kalau dia belajar dan mengajarkannya perkara Ilmu itu hukumnya mubah kalau dia belajar dan mengajarkannya perkara mubah. Bahkan ilmu itu menjadi haram belajar mengajarnya kalau yang dipelajari dan diajarkannya perkara haram. Jadi perkara ilmu baik atau buruknya tergantung itu yang diajarkan dan dipelajari itu wajib, sunnah, makruh, mubah atau haram. Paham kira-kira Pak? Bapak belajar sholat berarti belajarnya wajib, ngajarinya wajib. Bapak belajar khat, apa khat itu? Kaligrafi supaya bagus tulisannya berarti belajarnya hukumnya sunnah, ngajarinya juga hukumnya. Bapak belajar ilmu pelet, haram berarti ngajarinya haram. Apalagi buat melet istri tetangga, ya haram lagi aja.
Berarti semua tergantung daripada apa? Jenis ilmunya. Kalau saya mau belajar matematika berarti mubah. Ngajarnya mubah, belajarnya yang mubah itu boleh minta bayaran. Nah, paham kira-kira Pak? Ya kesian guru SD nanti kagak dibayar. Yang haram minta bayaran adalah ilmu fardu ain. Paham kira-kira ya? Tauhid, fikih, tasawuf. Makanya ngajar kayak model kayak begini ya, minta duit ya haram hukumnya. Haji Basroin jangan lupa nih amplop nih ya, haram saya udah tuh. Ada yang diajarkan tahu? Wajib harus disebarkan. Tapi kalau ngajar-ngajar yang lain seperti yang sunnah, yang kifayah, apalagi yang mubah, boleh. Kasihan orang les gurunya datang haram ya, minta bayaran ya, haram ya. Ya udah lu ajarin sendiri aja. Wah, sekarang kan pandemi orang pada ngajar di rumah masing-masing, gagang sabu pada hancur tuh. Wah, anaknya bandelnya luar biasa. Rasain jadi guru susah tuh. Stres. Pancasila. Susah dia ngajarin anak satu doang, padahal coba bayangkan guru di sekolah tuh ngajarin satu kelas berapa orang. Karakternya beda. Coba ajar lihat anak-anak TPA, guru-guru TPA, ya Allah, tuh guru TPA kesian makanya pada kurus-kurus guru TPA. Tuh bandel-bandel kagak dibayar lagi. Giliran dijewer nangis, ngadu sama bapaknya datang, ustadznya diomelin. Masya Allah. Nah jadi mengajarkan ilmu itu merupakan sodakoh yang paling luar biasa. Makanya kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, sodakoh itu tingkatannya macam-macam Pak. Yang 1:10 itu sodakoh kita kepada orang biasa. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kita sodakoh sama orang biasa, yang biasa aja gitu. Ada 1:100 sodakoh sama orang yang membutuhkan. Ada orang membutuhkan, ada orang buta, ada orang susah, butuh dia. Kita kasih duit, maka 1 rupiah balasannya 100. 1:900 sodakoh kepada orang tua. 900. 1:90.000 sodakoh kepada ulama. Masya Allah, ya Ustaz ngomong gitu bisa aja kan? Ada. Dia kata Imam Jalaluddin Suyuti. Ya, bukan kata Ustaz. Yang tadi kita baca tafsirnya tuh Imam Jalaluddin Suyuti, tafsir Jalalain. Jadi sodakoh itu ada kita sodako sama saya mau Ustaz Fauzi nih, Ustaz Fauzi ini ada duit nih, buat ente dah. Itu 1 10. Enggak 100.000, 300.000, tapi 1 balasannya minimal 10 kali lipat. Tapi ada orang membutuhkan, kemudian kita kasih 1:100. Sama kerabat itu 1:900. Mohon maaf tadi saya salah. Sama kerabat, maka kerabat itu lebih utama Pak. Kerabat itu orang yang terdekat. Sama orang tua 1:9.000. Sama orang-orang alim, sama orang yang mengajarkan ilmu agama 1:90.000. Wah, orang alim pasti akan ditasarufkan lagi kepada hal yang baik. Nah, kasih guru kita Ki Ja'far, Ki Haji dikasih juga insyaallah. Walusanya luar biasa. Wa badluhu li ahli qurbatun, dan membiayai ahli ilmu. Nah ada itu ya, membiayai siapa? Ahli ilmu, berarti membiayai ustadz, membiayai ulama. Ya jangan khawatir ya, ntar ada yang mau sodakoh. Qurbatun itu merupakan pendekatan diri kepada Allah yang sangat luar biasa. Jadi Bapak kalau pengen taqarrub ilallah, salah satu jalan yang paling utama membiayai ahli ilmu. Wal fikra fil ilmi ya'dilus siyam, dan berpikir, mikirin ilmu, belajar ilmu, ngapalin ilmu itu sebanding dengan apa tadi? Puasa. Wa mudzakaratuhu ta'dilul qiyam, dan muzakarah, diskusi. Muzakarah bukan berdebat ya, itu sebanding atau sama seperti dia qiyamul lail. Makanya Imam Syafi'i dulu pernah datang ke Imam Ahmad bin Hambal ke muridnya, malam itu dilihatin kagak tahajud. Beliau lebih milih apa? Mikirin pertanyaan umat yang akan dijawab esok hari. Artinya mikirin ilmu, karena tahu pahalanya lebih besar. Tadi berapa Pak? 7.000 tahun puasa sunnah di siang hari dan qiyamul lail di malam hari. Yang puasa dan qiyamul lailnya semuanya diterima. Inilah kemuliaan ilmu. Oleh karena itu jangan
patah semangat. Ngaji, lihat niat lillahi ta'ala, niat karena Allah, niat pengen manfaat, niat pengen selamat dunia akhirat, maka kemuliaan di depan mata. Insya Allah, mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.